Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Insinyur Maya Dewi Diah Maharani MAP dan dosen moderator Ibu Insinyur Win Kuntari MSI serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Naila Almira dengan NIM J3J118104. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah seminar dengan judul Peningkatan Produksi Komoditas Kubis pada Serunifarm dengan Metode Bisnis Model Canvas. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan pendahuluan pada seminar ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak subsektor pertanian. Subsektor pertanian yang terdapat di Indonesia antara lain subsektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura. Tanaman hortikultura terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat, serta tanaman hias yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis. Dari beberapa jenis komoditas hortikultura, sayuran mempunyai nilai komersial yang cukup tinggi. Salah satu komoditas unggulan sayuran yang banyak dijadikan sebagai komoditi utama oleh petani untuk meningkatkan pendapatan adalah tanaman kubis. Menurut Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2020, kubis merupakan sayuran semusim yang termasuk 5 komoditas sayuran dengan produksi terbesar pada tahun 2015 hingga 2019. Berikut dapat dilihat pada tabel di atas, kubis menempati posisi kedua terbesar di antara sayuran lainnya. Salah satu sentra produksi kubis terbesar berada di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor. Salah satu perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Bogor yaitu Serunifarm. Serunifarm merupakan salah satu perusahaan yang membudidayakan kubis sebagai salah satu komoditas unggulannya. Saat ini, perusahaan belum mampu untuk memenuhi permintaan pasar terhadap kubis. Berikut data permintaan dan produksi sayur kubis di Serunifarm tahun 2020. Terdapat selisih sebesar 2.907 kilo. Hal ini dikarenakan perusahaan belum mengoptimalkan lahan yang dimiliki serta adanya gagal panen. Menurut Erwin et al. Tahun 2015, proses pertumbuhan tanaman kubis sangat dipengaruhi faktor internal yaitu bahan tanam dan faktor eksternal yaitu lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman antara lain iklim, tanah, cuaca, pH tanah, intensitas cahaya matahari, dan gangguan hama penyakit. Kegagalan panen pada kubis tersebut perlu diatasi melalui penggunaan saung plastik yang digunakan sebagai naungan untuk tempat berlindung bagi tanaman. Menurut Ahmad et al. Tahun 2017, naungan berpengaruh terhadap aktivitas pertumbuhan, perubahan morfologi dan karakter fisiologis, aktivitas metabolisme primer dan sekunder. Berdasarkan penjelasan tersebut dan juga mempertimbangkan potensi yang dimiliki serta adanya pasar, maka muncullah ide pengembangan bisnis peningkatan produksi kubis dengan memanfaatkan lahan kosong serta menggunakan saung plastik sebagai naungan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan kajian pengembangan bisnis ini adalah merumuskan ide pengembangan bisnis pada Serunifarm melalui analisis SWOT, merancang strategi alternatif peningkatan produksi dengan pendekatan bisnis model Canvas, menganalisis penerimaan Serunifarm sebelum dan sesudah adanya peningkatan produksi menggunakan analisis laba rugi dan RC rasio. Yang selanjutnya adalah keragaman perusahaan, diawali dengan sejarah perusahaan. Serunifarm merupakan perusahaan agribisnis yang memproduksi berbagai macam komoditas sayuran yang berdiri pada tahun 2008 oleh Bapak Harjeseno sekaligus pemilik Hotel Seruni yang berlokasi di Ciberem, Cisarua Puncak. Pada awal mulanya, lahan Serunifarm merupakan lahan koefisien daerah hijau pada Hotel Seruni dan sebagai pemenuhan peraturan daerah Kabupaten Bogor Pasal 30 tahun 2009, tanah yang akan dibangun dengan bangunan komersil harus memiliki koefisien daerah hijau untuk dijadikan sebagai daerah resapan. Kemudian, pemilik menemukan ide untuk memulai usaha di bidang agribisnis dengan memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki. Selain itu, tujuan didirikan Serunifarm juga untuk memenuhi kebutuhan komoditas sayuran dengan mengeluarkan biaya yang lebih efisien serta tidak melewati rantai pemasaran yang panjang. Lahan yang dimiliki seluas 8 hektar. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Sumber daya manusia yang bekerja di Serunifarm merupakan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang ahli dan terampil, serta tidak harus berlatar pendidikan yang tinggi. Hal utama yang harus dimiliki adalah setiap tenaga kerja bersifat tekun, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Struktur organisasi Serunifarm dapat dilihat pada gambar berikut.
Keragaan selanjutnya adalah sumber daya perusahaan, yang terdiri dari sumber daya fisik yaitu sarana dan prasarana yang berguna untuk mendukung berjalannya seluruh kegiatan budidaya perusahaan dimulai dari pengolahan lahan hingga panen. Sumber daya manusia terdiri dari 5 karyawan tetap, 11 pekerja harian, dan 4 tenaga harian lepas, dan sumber daya finansial berasal dari modal pribadi pemilik. Selanjutnya adalah unit bisnis. Serunifa merupakan salah satu pembudidaya yang bergerak di bidang agribisnis sayuran segar. Kegiatan bisnis yang dilakukan meliputi proses dari tahap pengadaan input hingga mekanisme pemasaran. Serunifa memiliki berbagai jenis komoditas sayuran yaitu kubis, sawi putih, cabai merah, cabai rawit, timun, kembang kol, daun bawang, pakcoy, caisin, paprika, seledri, tomat, brokoli, dan wortel. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu memiliki lahan yang luas serta dapat dimanfaatkan untuk budidaya, memiliki pelanggan tetap, kegiatan produksi dilakukan secara berkelanjutan. Kelemahan yang dimiliki perusahaan yaitu pencatatan keuangan masih manual, promosi yang dilakukan belum optimal, peluang yang dimiliki yaitu jumlah permintaan yang tinggi untuk kubis, perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih memperhatikan kesehatan, teknologi dan informasi yang mendukung bisnis dan pekerjaan agar efektif serta efisien dalam produksi maupun pemasaran. Sedangkan yang dapat menjadi ancaman pada perusahaan adalah pesaing produk sejenis di lingkungan sekitar, perubahan iklim, serangan hama, dan penyakit. Selanjutnya yaitu rumusan ide pengembangan bisnis pada Serunifarm yang diawali dengan adanya permasalahan yaitu belum terpenuhinya permintaan pasar terhadap komoditas kubis. Kemudian dari permasalahan tersebut dilakukan analisis menggunakan analisis SWOT yang menghasilkan strategi antara satu faktor kekuatan dengan peluang. Strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT kemudian dilanjutkan dengan bisnis model kanvas yaitu peningkatan produksi komoditas kubis pada Serunifarm dengan pemanfaatan lahan kosong dan penggunaan saung plastik sebagai naungan. Setelah dirancang dengan bisnis model kanvas, dilakukan analisis finansial, yaitu laporan laba rugi, yang apabila layak maka diterapkan, dan apabila tidak layak maka dievaluasi kembali. Untuk rencana pengembangan bisnis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan bisnis model kanvas dengan perubahan 5 elemen. Yang pertama adalah elemen value proposition. Menurut Osterwalder dan Pickner tahun 2017, tujuan penerapan value proposition adalah untuk menciptakan produk perusahaan dengan nilai yang sesuai dengan keinginan dan dapat memuaskan kebutuhan konsumen serta memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan untuk dapat memenangkan persaingan di pasar. Pada proposisi nilai yang dimiliki Serunifarm diantaranya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Untuk kuantitas sebelum pengembangan, Serunifarm hanya mampu memproduksi 4.846 kg kubis, sedangkan setelah pengembangan mampu memproduksi 7.753 kg kubis. Untuk kualitas, Serunifarm telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kualitas kubis, salah satunya dengan menyeleksi bibit yang digunakan dalam budidaya, kemudian pada pengembangan bisnis bobot kubis yang dihasilkan menjadi lebih berat. Elemen selanjutnya adalah key research dan revenue stream. Menurut Osterwalder dan Pickner tahun 2017, key research merupakan aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Setelah pengembangan, sumber daya fisik yang bertambah yaitu plastik sungkup, sedangkan sumber daya manusia terjadi penambahan tenaga kerja tetap di bagian penanaman kubis. Untuk elemen revenue stream, penjualan kubis sebelum sebesar Rp38.768.000 dan setelah pengembangan sebesar Rp62.024.000. Peningkatan penerimaan yang didapatkan sebesar Rp23.256.000. Selanjutnya adalah elemen key activity. Menurut Osterwalder dan Pickner tahun 2017, key activity merupakan hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. Aktivitas yang dilakukan dimulai dari persiapan lahan, penyemaian benih, pemasangan mulsa, penanaman. Penanaman dilakukan dengan pemindahan dan penyeleksian bibit, pengaturan jarak tanam, dan waktu penanaman. Menurut Susanti tahun 2018, produksi kubis yang belum optimal dikarenakan budidaya belum maksimal. Upaya yang dapat dilakukan adalah pengaturan jarak tanam untuk menyediakan lingkungan tumbuh optimal bagi tanaman, sehingga tidak terjadi kompetisi cahaya, air, dan unsur hara.
Oleh sebab itu, pengaturan jarak tanam yang dilakukan pada saat pengembangan kubis yaitu 50 cm kali 50 cm. Selanjutnya adalah pemasangan saung plastik. Dengan adanya saung plastik dapat meningkatkan produksi kubis karena fungsi dari saung plastik sebagai naungan atau rumah bagi tanaman yang tidak terpengaruh oleh musim, sebagai pengatur suhu ruangan, mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, serta meminimalisir serangan hama. Elemen selanjutnya adalah cost structure. Biaya operasional yang dikeluarkan Serunifarm dalam kegiatan budidaya kubis adalah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap sebelum yaitu Rp27.380.46, sedangkan biaya tetap setelah yaitu Rp34.760.46. Untuk biaya variabel sebelum pengembangan sebesar Rp4.734.200, sedangkan setelah pengembangan sebesar Rp8.407.500. Berikut merupakan tabel bisnis model Canvas setelah pengembangan elemen yang merubah yaitu Key Activity, Value Proposition, Key Research, Revenue Stream, dan Cost Structure. Sedangkan untuk elemen Key Partner, Customer Relationship, Customer Segment, dan Channels adalah tetap. Berikut merupakan analisis finansial laporan laba rugi. Untuk analisis finansial yang digunakan adalah laporan laba rugi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Laba bersih setelah pajak sebelum pengembangan sebesar Rp6.321.066 dan laba bersih setelah pajak sesudah pengembangan sebesar Rp23.055.031. Berdasarkan hasil perbandingan antara kedua laporan laba rugi, didapatkan bahwa setelah adanya peningkatan produksi, terjadi kenaikan keuntungan yang diperoleh perusahaan sebesar Rp16.733.965 dan ditandai dengan meningkatnya RC rasio perusahaan dari 1,21 menjadi 1,64, yang artinya setiap biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1 akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp1,64. Simpulan yang dapat diberikan yaitu pengembangan bisnis peningkatan produksi komoditas kubis yang dilakukan pada Serunifarm dapat dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar terhadap kubis. Elemen model bisnis yang dikembangkan yaitu 5 elemen, diantaranya adalah Key Activity, Value Proposition, Key Research, Cost Structure, dan Revenue Stream. Dibuktikan dengan indikator finansial yaitu hasil perbandingan antara kedua laporan laba rugi sebelum pengembangan dan setelah pengembangan. Didapatkan bahwa setelah adanya pengembangan, peningkatan produksi terjadi kenaikan keuntungan yang diperoleh perusahaan sebesar Rp16.733.965 dan juga nilai RC rasio yang diperoleh mengalami peningkatan dari 1,21 menjadi 1,64, maka usaha pengembangan bisnis ini dapat dikatakan layak. Dan untuk saran, berdasarkan kajian yang dilakukan, penulis menyarankan kepada perusahaan untuk menerapkan strategi alternatif yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan produksi kubis, khususnya pada elemen Key Activity, di mana perusahaan memiliki kekuatan yaitu terdapat lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya sayur yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga perusahaan mampu untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang terhadap komoditas sayur. Lampiran 1 dan lampiran 2 adalah referensi saung plastik yang dijadikan perencanaan pengembangan pada judul, lampiran 3 tanaman kubis pada lahan Serunifarm, lampiran 4 produk kubis pada Serunifarm, dan lampiran 5 proses pasca panen atau packing kubis pada Serunifarm. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.